Arema FC harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang oleh PSM Makassar dengan skor 1-1 dalam pertandingan Liga 1 musim 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Gelora Soe Priadi, Blitar, pada Senin 10 Februari. Laga ini menjadi salah satu pertandingan yang menarik untuk disaksikan, mengingat kedua tim sama-sama berusaha meraih poin penuh demi memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara. Babak pertama, dominasi Arema tanpa gol. Sejak awal pertandingan, Arema FC yang bertindak sebagai tuan rumah menunjukkan dominasi dalam penguasaan bola. Tim Singo Edan tampil agresif dengan memainkan tempo tinggi dan mencoba menekan pertahanan PSM sejak menit-menit pertama. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh Arema, terutama dari sektor sayap yang dimotori oleh kecepatan pemain-pemain mereka. Meski demikian, ketatnya barisan pertahanan PSM Makassar membuat upaya Arema untuk mencetak gol selalu menemui jalan buntu. Berkali-kali serangan yang dibangun oleh lini depan Arema harus kandas sebelum mencapai gawang PSM yang dikawal oleh Muhammad Reza Arya. Kombinasi antara umpan-umpan pendek dan umpan silang dari sisi lapangan pun masih belum membuahkan hasil bagi tim asuhan pelatih mereka. Sementara itu, PSM Makassar tampak lebih bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Dengan strategi ini, mereka beberapa kali mencoba mengejutkan Arema dengan serangan langsung ke jantung pertahanan tuan rumah. Namun, koordinasi lini belakang Arema cukup baik untuk menghalau ancaman yang datang. Hingga peluit panjang babak pertama dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Meski Arema mendominasi penguasaan bola, efektivitas serangan mereka masih kurang maksimal. Babak pertama pun berakhir dengan skor imbang 0-0. Babak kedua, 2 gol cepat dalam waktu 2 menit. Memasuki babak kedua, pertandingan semakin menarik. Arema langsung memberikan tekanan sejak menit awal dengan serangan-serangan yang lebih terorganisir. Hanya berselang 3 menit setelah babak kedua dimulai, tepatnya pada menit ke-48, Arema hampir saja membuka keunggulan lewat aksi individu Bayu Setiawan. Dengan kecepatan dan kelincahannya, ia berhasil melewati kepungan 4 pemain bertahan PSM sebelum melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Namun, sayangnya, tembakannya masih mengarah tepat ke pelukan kiper PSM, Muhammad Reza Arya. PSM yang lebih banyak bertahan di babak pertama, akhirnya mendapatkan peluang emas mereka di menit ke-64. Berawal dari pergerakan Ricky Pratama di sisi kanan lapangan, ia mengirimkan umpan matang ke dalam kotak penalti yang langsung disambut dengan tendangan first time oleh Nermin Haljeta. Tembakan spektakulernya tak mampu dihalau oleh kiper Arema, sehingga bola meluncur deras ke dalam gawang. Gol ini pun membuat PSM Makassar unggul 1-0, sekaligus mengejutkan para pemain dan supporter Arema FC. Namun, keunggulan PSM tidak bertahan lama. Arema langsung merespons dengan cepat. Hanya berselang 2 menit, tepatnya pada menit ke-66, Arema berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol ini lahir dari situasi sepak pojok yang dieksekusi oleh Arhan Fikri. Bola lambungnya berhasil disambut dengan sundulan Pablo Oliveira yang tidak mampu diantisipasi oleh lini pertahanan PSM. Skor pun kembali imbang, membuat pertandingan semakin memanas. Drama kartu merah dan tekanan Arema di menit-menit akhir. Setelah skor kembali sama kuat, kedua tim semakin gencar melancarkan serangan. Arema yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri berusaha menekan PSM agar bisa mencetak gol kemenangan. Di sisi lain, PSM juga tidak tinggal diam dan tetap mencari peluang untuk kembali unggul. Pada menit ke-80, situasi semakin sulit bagi PSM Makassar. Salah satu pemain mereka, Balotelli, harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah mendapatkan kartu merah. Insiden ini terjadi ketika ia kedapatan menginjak paha Johan Alfarizi dalam perebutan bola. Wasit awalnya memberikan keputusan sementara, namun setelah melakukan pengecekan melalui VAR, ia akhirnya memberikan kartu merah langsung kepada Balotelli. Keputusan ini membuat PSM harus bermain dengan 10 pemain di sisa waktu pertandingan. Kehilangan satu pemain tentu membuat PSM lebih fokus untuk bertahan. Mereka menerapkan strategi defensif dengan menumpuk lebih banyak pemain di lini belakang, mencoba menahan gempuran dari Arema. Sementara itu, Arema yang unggul jumlah pemain semakin meningkatkan intensitas serangan mereka. Peluang emas kembali didapatkan Arema pada menit ke-95. Dalam situasi sepak pojok, Johan Alfarizi berhasil menyundul bola dengan akurat ke arah gawang, tetapi kiper PSM, Muhammad Reza Arya, menunjukkan refleks luar biasa dengan menepis bola tersebut. Tak hanya itu, beberapa detik kemudian, bola rebound jatuh ke kaki William Moreira yang langsung melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Namun, lagi-lagi Reza Arya tampil gemilang dengan menangkap bola tersebut. 2 penyelamatan penting dari sang kiper memastikan gawang PSM tetap aman dari kebobolan. Hasil akhir dan evaluasi kedua tim.
Hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil ini tentu terasa kurang memuaskan bagi Arema FC, mengingat mereka bermain di kandang sendiri dan memiliki beberapa peluang emas, terutama di menit-menit akhir pertandingan. Namun, di sisi lain, PSM Makassar patut berbangga karena mereka mampu membawa pulang 1 poin meskipun harus bermain dengan 10 orang di penghujung laga. Bagi Arema, hasil imbang ini menjadi catatan penting bagi pelatih dan seluruh tim. Mereka harus lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, terutama dalam situasi-situasi krusial. Dominasi dalam penguasaan bola tidak cukup jika tidak dibarengi dengan ketajaman dalam penyelesaian akhir. Selain itu, koordinasi pertahanan juga perlu ditingkatkan agar kejadian seperti gol cepat PSM di babak kedua tidak terulang kembali di pertandingan berikutnya. Sementara itu, bagi PSM Makassar, hasil imbang ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pertahanan yang cukup solid serta mental yang kuat dalam menghadapi tekanan. Meski bermain dengan 10 pemain di menit-menit akhir, mereka tetap mampu mempertahankan hasil imbang berkat ketangguhan lini belakang serta performa luar biasa dari kiper mereka. Namun, mereka juga harus lebih berhati-hati dalam aspek disiplin, karena kehilangan pemain akibat kartu merah bisa menjadi bumerang dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Dengan hasil ini, kedua tim harus segera bersiap untuk laga berikutnya. Arema FC tentu ingin segera bangkit dan meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya. Sementara PSM Makassar akan berusaha menjaga performa mereka agar tetap kompetitif dalam perburuan posisi terbaik di klasemen Liga 1 2024-2025. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa Liga 1 semakin kompetitif, dengan setiap tim berjuang keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Para pecinta sepak bola Indonesia tentunya akan menantikan laga-laga selanjutnya yang pastinya akan menghadirkan drama dan aksi-aksi menarik di atas lapangan hijau.